yang menyesatkan manusia itu masuk dari suara syaitan. Baik, itu kan masih penafsiran Ustaz. Yang mungkin ulama lain punya penafsiran lain. Iya, penafsiran Ibnu Abbas bahwa itu, Ibnu Mas'ud bahwa itu adalah lagu umpamanya, tidak menafikan penafsiran yang lain. Tapi di antara lahwul hadis adalah al-ghina. Ada sebuah hadis jemaah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari mu'allaqan. Itu orang yang ahli hadis, yang belajar ilmu hadis tahu makna mu'allaq. Yang mungkin Al-Bukhari tidak menyebutkan sanadnya secara bersambung, tapi dia menjelaskannya dengan lafaz yang sharih. Dan hadis ini disahihkan oleh banyak para ulama. Bentar lagi anak akan bacakan siapa yang mensahihkan hadis ini. Kenapa anak perlu bacakan? Karena akan ketemu orang-orang yang beranggapan, oh iya tapi kan hadis itu dhaif. Apa hadisnya? La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada nanti suatu kaum dari umatku yang mereka menghalalkan berzina, kemaluan, sutra, khamr, wal ma'azifah, dan alat-alat musik. Ternyata ini yang jadi patokan para ulama. Di samping ada hadis lainnya, akan ada nanti yang menghalalkan, berarti hukumnya haram. Lalu akan ada yang menghalalkan nantinya. Subhanallah, sebagian mengatakan enggak, ini haram karena kumpul jadi satu. Kalau sendiri-sendiri enggak haram. Khamr, apakah haram kalau berkumpul jadi empat ini? Enggak, khamr tetap haram walaupun sendirian. Zina tetap haram walaupun enggak ada musik di sana. Maka musik pun tetap haram walaupun di situ tidak ada khamr. Walaupun kita tahu jamaah, musik-musik ini hampir selalu ada di tempat maksiat itu. Antum kalau ke tempat khamr, minuman keras umpamanya, mesti ada musiknya. Dulu itu ada orang yang kalau kepalanya goyang-goyang itu, apa namanya, yang goyang kanan kiri karena ngepil itu ya maaf, apa namanya? Alhamdulillah antum nggak tahu jemaah. Semoga diselamatkan sama Allah Azza wa Jalla. Tapi ini hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ana sekarang akan bacakan siapa yang mensahihkan hadis tadi. Yang hadis itu dianggap dhaif. Yang mensahihkan hadis ini Al-Imam Bukhari sendiri, Ibnu Hibban, Al-Ismaili, Ibn Salah, An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Ibn Taimiyah, Ibnul Qayyim rahimahullah, Ibnu Katsir, Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mensyarah hadis ini dalam Fathul Bari. Kemudian Ibnul Wazir As-San'ani As-Sakhawi Ibnul Wazir As-San'ani, Al-Amir As-San'ani yang mengarang kitab Bulughul Maram mensahihkan hadis itu. Dan para imam yang empat itu termasuk yang mensahihkan. Buktinya apa? Mereka mengatakan musik itu haram. Baik, ana akan bacakan ungkapan Al-Imam Asy-Syafi'i di kitab Al-Um. Beliau mengatakan,
Fa'in, apabila orang itu mencuri khomer, ternyata khomer itu harganya mahal-mahal, ada yang sampai ratusan juta. Kalau orang ini mencuri khomer, au khinziran, atau mencuri babi, lam yuqta, nggak dipotong tangan. Padahal mahal yang dia curi. Cukup orang itu dipotong tangannya dengan setengah dinar, dipotong sudah. Ini puluhan juta nggak dipotong. Iya. Lianna hadza haramus saman, karena ini haram, harganya itu haram, nggak ada nilainya. Wala yuqta fi thamani tumbur walal mizmar, dan juga orang itu tidak dipotong tangannya karena mencuri kecapi atau seruling. Kenapa? Alat musik itu dari dulu ada, di per daerah itu ada. Mungkin di Indonesia ada puluhan alat musik ya. Ada gitar yang mungkin kita lihat sekarang, tapi ada yang pakai senar juga, tapi modelnya macam-macam. Ada modelnya kotak, modelnya apa, tapi dia mengeluarkan suara. Wa in kana la yasru illa lidharbi batalat indil wasiyah. Kalau ternyata ud yang dia wasiatkan itu ternyata tidak bisa dipakai kecuali untuk alat musik, maka wasiatnya batal. Tapi kalau ternyata bisa buat pajangan atau bisa buat meja umpamanya masih boleh. Tapi kalau ternyata itu nggak bisa dipakai kecuali untuk main musik, wasiatnya batal. Wa hakadza al-qaulu fil mazamiri kulliha. Kata Imam Syafi'i, seperti itu pula pendapatnya beliau dalam urusan seluruh jenis seruling ya, kan seruling itu macam-macam modelnya jemaah. Ada yang gendut, ada yang apa. Beliau mengatakan wasiatnya batal, nggak bisa dipakai. Kenapa? Karena haram. Ini ucapan siapa? Al-Imam Syafi'i. Makanya Anda terus terang heran ketika membaca fatwa-fatwa yang disampaikan oleh beberapa penulis itu, mereka nggak nukil gitu.